Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hengki Reaction. Selamat malam semuanya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita mau menonton lagi, yaitu tentang Gus Miftah dan sekalian untuk pencerahannya dari para netizen ya, yaitu tentang Gus Miftah. Oke, lanjut untuk videonya kita siapkan dulu. Dan inilah keterangan mengenai Gus Miftah. Oke, lanjut videonya kita play dulu. Jadi kalau di dalam pemirsa audiensnya itu bicara sarkem misalnya, sarkem matamu, itu udah biasa memang. Nah dia itu ketika dia well defined terhadap seorang penjual es teh, ini kemudian yang menjadi luar biasa di tangan netizen. Dan menjadi penceramah agama itu memang tidak gampang. Ini Ustadz, Kiai juga semua, Kang Maman semua ini, saya juga berceramah gitu. Meskipun saya tidak berceramah agama, tapi tentang bagaimana sejarah Islam. Tapi menjadi seorang penceramah agama itu manggulnya berat sekali. Bayangkan kalau menjadi seorang Gus Miftah, salah satu sebagai penceramah agama dan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ada dua benda berat di panggulnya itu yang harus dibawakan secara terus-menerus. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bersikap hari ini kan seperti istilahnya George Orwell ya. Kini zaman panoptikon. Semua orang mata lensanya itu mengarah ke setiap manusia, apalagi public figure seperti ya kita ini public figure lah semua. Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es teh juga kira? Masih, yo kono didol goblok. Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penonton-penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah. Kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke teman gue gitu, teman bestie gitu, teman deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya, tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir, dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue, karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup itu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu, dan di usia 83 bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya, udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih? Berpikir kesana gak sih? Atau memang bercandanya dia seperti itu ya? Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya, apa kapan gitu? Semalam apa tadi subuh gitu, udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, katanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis, masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Saya ingat diri, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu ringan, fisik, mencari makan untuk anak istrinya. Itu, denger kan Gus Miftah? Itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan.
Menurut gua pribadi, bapak pedagang es itu lebih mulia ya daripada bapak-bapak yang duduk di atas panggung menertawakan dan mengolok-olok terbahak-bahak untuk bapak pedagang es tersebut. Bahkan ya di akhir video yang viral yang beredar itu, Gus Miftah itu juga jadiin istri hamil itu sebagai bercandaan gitu. Dengan beliau bilang dengan bahasa Jawa, kok bisa ditinggal jualan es tiba-tiba hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Miris Gus Miftah dengarnya, miris. Apalagi ngelihat bapak penjual es itu ya cuman bisa narik nafas panjang banget ya, menghela nafasnya itu sampai tertangkap oleh kamera. Itu bener-bener ngelus dada banget, gue liatnya bener-bener miris banget. Gue bener-bener ngebayangin kalau itu tuh bapak gue yang di situ. Kalau itu bapak gue ya, gue bakal suruh semua orang yang ngetawain bokap gue buat sujud di kaki bapak gue. Kulo matur. Nah itu tadi teman-teman ya, sekelumit dari para netizen juga tadi ceramah mengenai Gus Miftah ya yang di paling depan. Oke, ini juga ada Gus Miftah mungkin mau berdakwah ataupun mau berpidato. Kita tunggu dulu dan langsung kita play. Saat ini saya itu pada satu posisi pun males ajeng tumindak napa kemawon. Kula wingi umroh, matur kali bojo kula. Beb. Bojo kula jawab, "Napa bah njaluk kelon matamu?" Ora. Aku urung pengen kelon. Kok ketoke jenengan menggalih bojo kula niku nek kalih kula lak basane halus, ora kaya cangkemmu. Kok kadosi wonten ingkang dipun penggalih to, Bah? Kula jawab, "Iya." Napa ingkang jenengan penggalih? Kula matur, ternyata memang benar dalam semua hal itu ada titik jenuhnya, ono bosen nih. Kula niku matur kali bojo kula, kok aku saiki rumangsa bosen dadi wong kondang. Lho estu, kula niku mun mboten pengen apa-apa. Sampai kula matur kali bocah-bocah tim jadwal, iso para umpama aku ora usah ngaji dhisik. Kula matur kali bojo kula, "Lah Bang ngersake napa?" Aku kok pengen dadi marbot masjid meneh. Tapi masjid ning Madinah. Jadi kula pengen melu nyapu-nyapu wonten masjid Madinah. Lah jenengan nate tindak haji napa umroh? Niku lak ana petugas Masjid Nabawi napa Masjidil Haram sing tugase ngepel, nyapu, resik-resik. Nggih napa mboten? Ingkang dereng nate tindak mugi-mugi enggal dipun timbali Allah. Ya modal. Sampai akhirnya nyuwun sewu, saya ketemu dengan seorang marbot dari Lombok. Niki sing biasa ndereke kula mlebet teng Raudhah, teng cedhak makame Kanjeng Nabi. Jenengan sing dereng nate tindak minimal bayangke mawon. Dibayangke. Padha karo jenengan tak malam Jumat kelon karo bojone bayangke kula. Saya tanya begini, apa dan bagaimana tata caranya supaya saya bisa menjadi marbot masjid? Gampang Gus, langsung daftar ke perusahaan yang memang bekerja sama dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Saya matur, aku tak melu kerja, ora usah digaji, bila perlu aku bayar. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Saya itu teringat dengan romantisme zaman kula susah nunggu masjid. Zaman tasik kekurangan. Waktu itu saya kurang makan, kurang duit, tapi lebih waktu, lebih kesempatan. Sakniki kula gadah duit, iso mangan, tapi ra duwe waktu, ra duwe kesempatan. Kula niku lak ditelepon anak kula wedok sing teng pondok tasih umur 8 tahun niku. Bah, neng Meka kangen. Kula niku rumangsa salah, rumangsa dosa. Sampai anak kula umur 8 tahun
mungkin waktu saya membersamainya itu tidak ada separuhnya. Lah kula niku batin apa sesuk aku ning akhirat ora dihisab karo Gusti Allah babagan anak. Kamangka anak niku titipan. Harusnya saya lebih mengutamakan anak timbang yang lain. Tapi sampai hari ini nyatanya waktu saya di luar lebih banyak dibandingkan untuk anak saya. Mila niki nyuwun sewu, kula matur niku supaya jenengan yang punya kesempatan dan waktu lebih banyak untuk anak dan keluarga itu lebih bahagia. Sehingga nyuwun sewu, tujuan rumah tangga untuk mempunyai generasi yang lebih hebat dibandingkan kita itu tercapai. Loh Pak, saniki ngeten. Beban kula niku gede. Bapak ibu kula iso nglairke anak kaya kula. Saya punya beban bagaimana melahirkan anak yang lebih hebat dibandingkan saya. Kula niku kok rasane Pak Prabowo dawuh kali kula, Gus, mau nggak bantu saya jadi menteri? Mboten, Pak. Kula mboten pengen jadi menteri. Lah napa? Tanggung jawabnya besar. Jadi lah tiang-tiang niku rebutan pengen jadi pejabat, kula belas, Pak. Saniki dadi lurah mawon rebutan ki napa mboten? Dadi kapolsek mawon wis kabeh wong pengen. Padahal penghasilannya ra sepiro cah iki asli. Wong teko rene mau ya ora urunan kok. Pengen. Nah oke teman-teman, itulah ceramah dari Gus Miftah dan videonya masih panjang, nanti kita teruskan kembali. Dan ini ceramah selesai pengajian yang dimana membahas tentang penjual es teh. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pidatonya Gus Miftah. Lanjut. Jadi bupati rebutan, pengen jadi gubernur rebutan. Kulo wong sugih Bapak Bos. Gus Miftah kan lahir di Lampung. Nggih. Mau nggak jadi gubernur Lampung? Nanti saya yang membiayai berapapun kebutuhan Gus Miftah jadi gubernur, saya modali. Kulo jawab, mboten pengen jadi gubernur. Soalnya kulo niku gadah pengangan-angan ngeten, nyuwun sewu sing pengen jadi pejabat ku rungokno tenan. Tiang niku lak wis dadi pejabat, begitu dilantik satu kakinya itu sudah berada di KPK. Gini apa betul? Begitu dia jadi pejabat, pilihannya cuma dua, mengeluarkan satu kakinya dari KPK atau memasukkan satu kakinya kembali ke KPK. Jenengan niku lak dilantik jadi pejabat kok langsung syukuran, munggo kula niku wong goblok. Syukuran niku jenengan dadi pejabat wis rampung selamat, ora dicekel KPK, ora ana urusan karo polisi, ora ana urusan karo jaksa, jenengan selamat dadi pejabat niku baru syukuran. Saniki dadi anggota DPR urung dilantik wis syukuran, wis mayoran. Pertanyaan saya, mayoran babakan nopo? Dadi DPR setahun dicekel KPK kan modal. Gini apa mboten Bu? Maka nyuwun sewu, kita itu selalu saja mikir bahwa kita pengen mati tenang. Maka kemudian ayat Al-Quran menyampaikan faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sing didangu kali Gusti Allah niku sinten? Wong sing mutmainnah, wong sing ayem. Nah, ternyata awake dhewe niki butuh mutmainnah mboten tatkala wis mati tok. Uripmu kuwi ya butuh mutmainnah. Mila jenengan kahanan ngoten niki syukuri tenan. Lungguh saanane, lemek yo saanane, pengajian saanane, tapi ning ati rasane ayem. Nggih napa mboten? Niki larang. Salarange larang tak kandhani. Orang-orang kaya niku pun mulai stres. Begitu duwe masalah karepe minggat, bayare larang. Begitu duwe masalah utake niku wis mikir, aku wis bosen ning bumi, aku pengen ning antariksa. Wong kutha begitu stres pengen dolan ning desa. Wong desa stres pengen dolan ning kutha. Sing ning gunung pengen ning laut, sing ning laut pengen ning gunung. Gini apa mboten Bu?
Nganggur stres butuh pekerjaan, begitu kerja stres butuh leren. Padha karo bojomu, ayo Pak mangan moh sayure adem, mbok dinget dhisik sayure dipanasi, begitu panas tawari, ayo Pak mangan sik ngenteni sayure adem. Suwe-suwe lah pekok kabeh to. Nah oke teman-teman, itulah sedikit ceramah tentang Gus Miftah teman-teman ya. Selesai memviralkan penjual es teh ya. Nah oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Jadi pidatonya Gus Miftah. Juga tadi ada para netizen ya berkomentar tentang Gus Miftah. Jadi mungkin teman-teman punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.